Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, di segmen ini kita bakalan ngebahas tentang contoh langsung aja gitu. Saya akan ngebahas tentang sosok pribadi dari Ustadz Rizky ini sendiri. Tadi Ustadz Rizky sempat menyinggung waktu itu pertama kali berhaji umur 24 tahun. Betul. Itu Masya Allah banget gitu ya. Mungkin gak semua orang bisa merasakan itu, tapi balik lagi gitu, merasakan itu antara memang sudah diniatkan, memang sudah mau, atau ya memang diajak orang tua, itu kan juga beda lagi. Nah tapi kalau aku pengen denger ceritanya Pak Ustadz sendiri, waktu umur 24 tahun itu gimana ceritanya sampai bisa akhirnya berhaji? Oh baik. Jadi ketika umur 24 tahun itu, kalau kita bicara plan, ternyata planning Allah dan planning kita itu sebenarnya lebih indah planning Allah. Jadi kalau misalkan kita bicara, ketika saya di umur 24 tahun itu, singkat ceritanya adalah orang tua saya ini kan mau berhaji. Itu sudah daftar mungkin sekitar 2010-2009 ya, kalau tidak salah seperti itu. Itu sudah punya antrian ya, karena waiting list kan, seperti itu waiting list. Nah ketika itu ada yang namanya walimatus safar ya, artinya ingin keberangkatan untuk haji. Ketika itu saya bicara, mohon doanya ya, saya juga ingin berangkat haji. Kalau kita bicara logika, tidak akan mungkin. Tetapi ketika kata Allah kun fayakun. Nah ketika itu saya berazam, saya ingin ya Allah ingin berhaji. Ketika itu waktu 2014 atau 2015, saya agak sedikit lupa. Itu ketika Hafiz Indonesia pertama ya, Indonesia Musa dan lain sebagainya seperti itu ya, alhamdulillah ketika itu intinya adalah Syekh Ali Jaber itu menginikan kepada saya untuk mengamanahkan untuk berangkat seperti itu. Nah jadi ketika itu saya tidak tahu ya, mungkin ini keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya bisa berangkat haji seperti itu. Nah dititipkan dana, dikira saya ini untuk beliau untuk berangkat. Oh ternyata saya yang berangkat seperti itu. Artinya kan saya ketika perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta, saya hanya berzikir, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ini benar rezekimu, tolong mudahkan aku. Ketika memang bukan rezekiku ya sudah, saya akan sabar. Nah ketika itu alhamdulillah saya bisa haji seperti itu. Orang tua saya itu lagi di Ma'abda ya, itu di mana namanya, di daerah Mekah kayak gitu, Mekahul Mukarramah. Di hotelnya kan haji reguler ya seperti itu. Saya berpeluk erat, saya sakit menangis ya, subhanallah. Apalagi saya bisa wukuf di Arafah itu bertiga. Dan itu ketika haji akbar hari Jumat juga, subhanallah, udah haji akbar. Selanjutnya dengan orang tua bergandengan, saya tawaf sa'i bersama-sama dengan orang tua saya, subhanallah. Ya Allah, ini memang sungguh yang luar biasa nikmatmu ya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Apalagi sih nikmat-nikmatmu ya Allah. Jadi subhanallah ya, sangat. Jadi ketika anak milenial, itu mah usah tidak. Jadi anak-anak milenial ketika kita mampu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan, Allah itu tahu keinginan kita seperti apa. Jadi pada intinya ketika 2014 itu saya berhaji. Selanjutnya karena saya tahu cara tips and triknya ya gitu ya, berhaji setiap tahun. Akhirnya tahun depan saya bisa berhaji kembali. Jadi sebenarnya bagi ada sahabat milenial ini sebenarnya bisa seperti itu, untuk bisa berhaji seperti itu. Yang paling terpenting adalah kita menyisihkan harta kita. Jadi kalau misalkan bicara haji itu mahal atau bicara haji itu murah, sebenarnya kacamata kita bicara misalkan kita mau beli barang-barang kayak iPhone ataukah mobil ataukah apa, mungkin kita bicara oh ini buat lifestyle saya. Tapi kalau kita bicara haji sebagai lifestyle saya, pasti anak-anak milenial ini akan tergugah, akan ingin berangkat untuk berhaji juga seperti itu, insya Allah. Jadi ketika 2014 itu berhaji, alhamdulillah ternyata banyak jamaah. Jadi ketika orang yang tadinya menyinyir gitu ya bahasanya, masa sih bisa berangkat gitu kan. Ternyata ketika saya berangkat, subhanallah. Jadi orang bisa melihat seperti itu, artinya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi nothing impossible. Jadi semuanya bisa possible ketika kita yakin kepada Allah. Ketika Allah bicara kun, fayakun. Nah kalau kita bicara logika manusia, daftar sekarang itu saya banyak daftarin jamaah itu pada sekarang. Kalau yang reguler itu menunggunya sekitar 20 tahun seperti itu. Betul. Tapi ketika kita yakin banyak yang bisa, kalau kita bicara harta mungkin ketika saya dikasih uang segitu besar ya seperti itu,
Mungkin ketika kita ini dengan dunia, mungkin kita ini life saya, tapi saya bicara, ya Allah, jadikan uang ini sebagai modal untukku untuk bisa ke dalam surgamu. Kata apa? Kata Rasul, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, kata Rasul. Umrah yang satu dengan umrah yang lain adalah penghapus dosa. Jadi kafaratun dalam kaidah atau literasi bahasa Arabnya itu adalah penghapus dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Jadi haji yang mabrur itu pahalanya ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita rindu dengan Allah, kita ingin masuk ke surganya Allah, silakan untuk berhaji. Bahkan kata Rasul, haji itu sangat diutamakan. Kenapa? Ketika kita tidak punya uang, harus berangkat. Ketika kita tidak mampu, harus dimampukan. Karena apa? Wala tasyaddur rihal ila salasatil masajid, kata Rasul. Tidak ada perjalanan yang memang harus disegerakan dan segera dimampukan kecuali 3. Yang pertama adalah perjalanan ke Masjidil Haram wa Masjidil Hadza, kata Rasul, di Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi bayangkan keutamaan daripada berhaji. Jadi karena saya bicara, oh ini ternyata haji itu keutamaan. Akhirnya setiap tahun saya harus bisa berhaji, harus bisa berhaji, harus bisa berhaji. Dari mana rezekinya? Itu dari Allah. Semua karena rezeki itu semua dari Allah. Jadi kita jangan pernah takut. Karena saya itu berdoa setiap habis sholat. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan, thayyiban mubarakan, fih wa antubaligni ilal Makkahal Mukarramah wal Madinah al Munawwarah. Ya Allah, saya mohon loh rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik dan berkah. Dan saya bisa menziarahi Mekah maupun Madinah setiap tahun. Ternyata alhamdulillah bisa, karena Allah yakin. Ketika saya sudah berhaji, selanjutnya berhaji, nah 2015 pun ketika saya menikah, saya minta lagi sama Allah, ya Allah kalau memang rezekimu saya ingin menikah di depan Ka'bahmu. Dan kun fayakun juga. Masya Allah. Saya juga menikah di depan Ka'bah seperti itu. Karena apa? Karena rezeki dari Allah. Padahal kalau misalkan bicara materi, mohon maaf, saya ini bukan orang yang penuh dengan harta. Saya ini orang yang bisa dibilang pas-pasan dan menengah ke bawah seperti itu. Jadi ketika kita bicara kaya, itu kaya di hadapan Allah itu. Jadi haji itu yang pertama satu, ibadah yang paling afdal. Yang kedua adalah menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Jadi bagi sahabat TV Muhammadiyah yang ingin kaya, yang ingin karirnya bagus, yang pertama beribadah haji ataupun berumrah. Karena apa? Al-hajju wal umrah yunfiyanil faqra. Jadi haji dan umrah itu akan membinasakan kefakiran, seperti itu, akan dihilangkan kefakiran. Jadi jangan kita bicara ketika haji saya ngeluarin uang, saya menghabiskan uang, tidak. Kalau kita yakin dan ibadah, otomatis ketika kita mengeluarkan biaya misalkan BPIH 25 juta, itu akan terasa ringan ketika dinawa itu kan untuk ibadah. Karena kalau bicara niat, ya innamal a'malu binniyah tadi ya, bahwasanya niat itu karena Allah, yakinkan. Walikuli imri'in manawa. Jadi ketika kita meyakinkan itu memang untuk ibadah, Allah akan berikan kemudahan, rezeki dan lain sebagainya. Hanya bukan hanya sebatas niat, tetapi kuatkan niat itu dan aplikasikan dan langsung mendaftar haji. Insya Allah sahabat milenial bisa berangkat haji. Betul, amin. Karena ya balik lagi sebenarnya tadi udah sempat disinggung sama Ustadz Rizky bahwa ada antrean panjang loh kalau misalnya mau haji reguler gitu. betul. Itu yang perlu juga difikirkan gitu. Sementara kita butuh tenaga yang luar biasa gitu di saat kita berhaji. Plus dengan antrean panjang juga gitu. Karena gini, nggak bisa dipungkiri selama ini kita selalu melihat fenomena banyak orang-orang yang berhaji udah tua banget. Sudah sepuh sekali sampai rasanya tuh kalau di sana pun gitu capeknya luar biasa gitu. Tapi mungkin iya itu kendak Allah yang bantu untuk menguatkan di sana. Tapi kan ketika kita bisa pergi selagi muda itu kan jauh lebih baik juga gitu. Lebih baik. Nah sekarang kita bakalan ngomongin tentang antrean haji yang Ustadz tahu sendiri gitu. Kalau di Jakarta saya 20 tahun 18 tahun ya. Itu walaupun gini misalnya kayak tahun ini, apalagi tahun ini nggak semua orang bisa berangkat haji gitu, tapi jadi makin panjang lagi nih sebenarnya daftar antrean haji. Jadi kalau misalnya dari kacamata Ustaz sendiri, baiknya gitu kalau misalnya kita mendaftar haji gitu biar kita nanti bisa itu tuh mulai umur berapa ya sebenarnya biar kita bisa sesuai gitu. Sesuai jadi, ya.
Jadi kalau misalkan kita bicara tentang sesuai kapan sih umur, yang pertama kita lihat dulu antrian. Karena antrian haji itu bukan berdasarkan umur, tetapi berdasarkan wilayah. Nah, Jadi misalkan sekarang provinsi yang paling cepat itu di Gorontalo, itu sekitar 13 tahun. itu paling cepat loh. Paling cepat 13 tahun. Nah, sekarang kita bicara yang paling lama itu di Kalimantan dan Sulawesi hampir sekitar 35 tahun. Waduh. Bayangkan, jadi sahabat-sahabat TV Muhammadiyah, khususnya sahabat milenial, ketika mendaftar umur 30, bayangkan akan berangkat umur 65 tahun. Udah tua juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang secara statistik ya dari Kementerian Agama bahwasanya 75% yang mendaftar haji itu di atas umur 50 tahun atau orang-orang tua kita ya, seperti itu sahabat milenial. Jadi oleh karena itu segerakan untuk berhaji. Kenapa? Mungkin secara antrian itu sangat panjang sekali. Tetapi ketika sudah diaplikasikan, insya Allah banyak jamaah saya juga secara hitungan masih panjang, ternyata dilihat di data Kementerian Agama bisa maju dan sebagainya. Mungkin sekarang ada corona, mungkin bisa terpending 1 tahun. Karena setiap 1 tahun itu sekitar 221.000 orang yang berangkat haji. Sedangkan yang waiting list ini jutaan. Itu dia. Nah, oleh karena itu saran saya dari sahabat milenial, selagi kita memang ada rezeki sekarang, ayo langsung daftar. Langsung daftar aja langsung ya. Daftar. Oke, baik, nanti kita di segmen berikutnya kita akan ngebahas lagi nih berbagai tips dan trik gimana sih caranya nabung nih dari sekarang kira-kira biar bisa pergi berangkat haji atau enggak umroh dulu deh gitu biar cepet gitu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.